Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Komut kita, Bapak Murmahadi Suryajanegara. Yang mana Bapak? Oh, oke. Kemudian Bapak-bapak anggota Dewan Komisaris yang saya hormati, kemudian Pak Dirut SPTP, Pak M. Aji, kemudian Bapak dan Ibu Direksi, saya absen sedikit boleh ya, supaya kenal ya, Pak Muarif, di mana Pak Muarif? Oh lagi ke Makassar bersama Pak Adi ya? Oh baik, Pak Faruk Hidayat, mana Pak Faruk? Toilet, oke. Kemudian Pak Endot Endrardono. Ah ya, terima kasih Bapak. Ibu Rima Novianti. Oh ya, oke, tadi sudah sarapan bareng tapi juga tadi ya. Kemudian para SVP dan para direktur anak perusahaan yang saya hormati, teman-teman semua, serta rekan-rekan semua yang saya cintai, para GM dan kepala terminal. Apakah saya sudah menyebut semuanya, teman-teman? Mudah-mudahan sudah ya, teman-teman semua ya. Baik, siapa yang belum pernah bertemu dengan saya? Oke, ada beberapa yang belum pernah bertemu, tapi saya yakin sudah banyak juga yang pernah bertemu dengan saya, baik sebelum Pelindo Bersatu maupun ketika masih menjadi Pelindo 1, Pelindo 2, 3, dan 4, teman-teman semua. Senang sekali. Oh oke. Saya juga ingin menyapa teman-teman yang hybrid online dari 4 region ya teman-teman semua ya, di Medan, di Jakarta, di Surabaya, dan Makassar. Apa kabar teman-teman semua? Oke, diwakili teman-teman yang ada di sini. Baik. Walaupun sudah siang tapi saya ingin tes. Ini jam-jam kritis nih. Ya teman-teman ya, jam-jam kritis karena menjelang makan siang. Jadi saya ingin cek sound dulu ya teman-teman semua ya. Semangat pagi! Luar biasa, baik. Sekali lagi, semangat pagi! Pagi, luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi! Pagi, luar biasa. Terakhir, semangat pagi! Pagi, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Oke, lebih meriah lagi. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Kenapa sih perlu seperti itu? Karena emotions comes from motion, teman-teman. Emosi kita itu datang dari gerakan-gerakan tubuh kita. Jadi kalau gerakan-gerakan tubuh kita penuh semangat, itu akan menghasilkan perasaan positif, perasaan antusias, perasaan optimis, teman-teman semua. Ya. Dan itulah yang kita butuhkan, teman-teman semua ya, untuk mengatasi tantangan yang luar biasa di tahun 2024 ini. Nah teman-teman semua, pada pagi menjelang siang ini ya, kita akan belajar mengenai sebuah tema yang cukup menarik teman-teman, yaitu humanizing leadership teman-teman semua. Ya, humanizing leadership. Ya. Dan ada 5 hal yang ingin kita dapatkan dari pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini. Nomor 1, kita semua akan learning and sharing teman-teman ya. Yang kedua, this is a highly interactive session. Jadi kita berharap bahwa sesi ini walaupun sebentar tapi kita bisa berinteraksi teman-teman semua ya. Yang ketiga tentu saja this is a self-discovery program ya. Melalui program ini, pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini kita bisa menemukan diri kita. Ya. Yang keempat tentu saja dengan mengikuti program ini kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi ya, becoming a better person. Dan tentu saja jangan lupa, jangan terlalu serius teman-teman, have fun ya teman-teman. Have fun with Arfan ya teman-teman semua. Baik, saya ingin memulai pertemuan kita ini supaya tidak terlalu serius ya dengan sebuah kuis terlebih dahulu ya teman-teman. Ini bukan kuis sembarang kuis nih. Karena kuis ini didesain oleh seorang pakar psikologi dari Tokyo Daigaku, Tokyo University yang namanya Profesor Isamu Saito. Ya. Nah, begini bunyinya nih teman-teman semua ya. Nanti teman-teman diminta untuk memilih 1 dari 4 jawaban yang tersedia. Teman-teman pilih yang mana? Ini supaya nggak terlalu serius dulu ya teman-teman ya. Jadi judulnya adalah kehujanan. Judulnya kehujanan.
Tidak semua dalam hidup dapat diramalkan. Kita selalu mengalami kejutan, darurat dan bencana yang tidak terduga tanpa ada kesempatan untuk mempersiapkan diri secara mental. Kejutan dapat membuat kita tegang. Lamaran pernikahan yang tidak terduga, sama halnya dengan pemutusan hubungan secara tiba-tiba. Ada banyak hal dalam hidup kita yang tidak dapat diramalkan atau dikendalikan. Itu salah satu alasan kita cenderung membuat kebiasaan dan pola untuk menjalani hidup. Nah teman-teman semua, bayangkan Anda sedang berjalan di luar ketika tiba-tiba turun hujan lebat. Bahkan jika Anda berlari dengan cepat, Anda masih 5 menit jauhnya dari tujuan. Oke, pertanyaannya, apa yang Anda lakukan dari 4 pilihan berikut ini? Yang pertama, Anda mengatakan begini, saya akan mencari tenda atau pohon untuk berteduh dan menunggu sampai hujan berhenti. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Anda mengatakan, saya tidak tahu berapa lama hujan akan turun. Jadi saya akan berlari ke tempat tujuan secepat mungkin. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda mengatakan, saya akan mencari apakah ada orang di sekitar saya yang membawa payung atau ada ojek payung. Oke, ya. Yang keempat, Anda mengatakan, saya selalu membawa payung di tas ketika pergi keluar. Jadi tinggal saya gunakan saja. Yang mana pilihan Anda? Oke, baik. Siapa yang memilih nomor 1? Tinggi. Nomor 1. Enggak ada. Oke, jangan terlalu serius nih teman-teman ya. Kita main-main dulu nih. Nanti, tapi permainan ini ada maksudnya nanti nih. Kita akan melihat diri kita sendiri. Siapa nomor 1 tinggi? Enggak ada ya? Oke, baik. Ada, oh ada. Pak Guna. Oke, nomor 1. Siapa lagi? Siapa lagi nomor 1? Teman-teman harus pilih 1 dari 4 jawaban yang tersedia. Cuma 1 ya? Oke, baik. Nomor 2. Nomor 2 tadi? Ya, tinggi. Oh banyak ya, sebentar ya. Oke. Tuh 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, 15 orang. Oke, nomor 3. Oke. Bentar ya, 1, 2, 3, 4, 5 orang. 5 orang, baik. Nomor 4, tinggi. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Baik. Baik ya. Apa artinya teman-teman ya? Nah, kuis ini bukan saya yang membuat. Kuis ini yang membuat adalah seorang pakar psikologi dari Tokyo Daigaku, namanya Profesor Isamu Saito. Isamu Saito adalah ahli psikologi yang kemudian banyak membuat games-games psikologi. Ya, dari game psikologi itu nanti kita bisa mengetahui apa yang kita lakukan dan apa yang kita rasakan ya teman-teman semua. Baik, mari kita lihat. Ini penjelasan dari Profesor Isamu Saito. Bagaimana respon Anda terhadap turunnya hujan yang tiba-tiba? Hujan badai melambangkan kekuatan yang tidak dapat diramalkan dan dikendalikan dalam hidup. Secara spesifik, jawaban Anda menunjukkan bagaimana kecenderungan Anda bertindak ketika muncul konflik di antara Anda dengan orang yang bekerja bersama-sama dengan Anda. Nah ini dia, ya teman-teman semua ya. Kita lihat yang nomor 1. Siapa yang nomor 1 tadi? Tinggi, ada 1 orang? Oke, Pak Guna, oke. Saya akan mencari tenda atau pohon untuk berteduh dan menunggu sampai hujan berhenti gitu ya. Nah, Anda adalah tipe orang yang menunggu sampai orang lain yang berselisih dengan Anda menjadi tenang sebelum berusaha untuk menyelesaikan perselisihan. Gitu ya. Anda lebih suka membiarkan mereka mengomel dan meracau sampai mereka mulai tenang. Kemudian menjelaskan persoalan secara tenang dan objektif. Beberapa orang berkata ini adalah pendekatan yang baik. Yang lain mengatakan ini adalah pendekatan yang terus terang. Oke. Kita beri tepuk tangan teman-teman semuanya untuk 1 orang. Pak Guna ya, terima kasih. Yang kedua ada berapa? 12 orang, boleh tunjuk tangan yang kedua saya ingin lihat. Oke. Baik, terima kasih. Apa kata Profesor Isamu Saito? Katanya begini, Anda tidak peduli tentang hasil akhir dari perselisihan. Anda tetap akan mengeluarkan pendapat. Wah,
Anda yakin benar dan tidak ingin berdebat. Konsep memberi dan menerima tidak ada dalam taktik Anda. Oke. Jika mereka menjadi marah, Anda menjadi lebih marah lagi. Jika mereka mulai berteriak, Anda mulai memekik. Ini membuat Anda kurang menyenangkan untuk diajak berdebat. Tapi paling tidak sangat mudah mengetahui posisi Anda dalam sebuah pokok permasalahan. Oke, kita beri tepuk tangan. Terima kasih ya. Yang ketiga, saya akan mencari apakah ada orang di sekitar saya yang membawa payung atau ada ojek payung. Tinggi, siapa ini? Ada berapa? 5 orang, boleh tinggi. Ah ini dia, oke. Terima kasih. Anda tidak menyukai konflik dan perselisihan. Jadi Anda berusaha untuk menyenangkan orang lain kalau ada perselisihan. Malangnya, nah ini ada malangnya juga. Malangnya kadang-kadang hal itu membuat segala sesuatu menjadi lebih buruk. Mungkin sekali-sekali Anda perlu mempertahankan pendapat dan bertahan dalam perbedaan pendapat. Sekali-sekali ya. Oke, kita beri tepuk tangan ya teman-teman semua ya. Yang ketiga, yang terakhir ada berapa? 17, oke. Saya selalu membawa payung di tas ketika pergi keluar, jadi tinggal saya gunakan saja. Siapa ini? Boleh lihat orangnya? Oke, terima kasih. Penjelasannya begini dari Profesor Isamu Saito. Anda pikir Anda memiliki jawaban untuk semua tuduhan dan pembenaran bagi semua kesalahan. Bagi Anda, sebuah perdebatan dapat menjadi kesempatan untuk mengasah kemampuan berdebat. Di mata orang lain Anda terlihat licin, mengesalkan, dan tidak tulus. Tapi, ada tapinya, tapi Anda memiliki penjelasan untuk hal itu juga. Oke. Kita beri tepuk tangan teman-teman semua untuk kita semua ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya. Jadi ini sekedar intermezzo saja ya teman-teman semua ya, untuk melihat diri kita. Ya, ini dari pakar psikologi dari Tokyo Daigaku namanya Profesor Isamu Saito. Baik teman-teman semua. Humanizing leadership. Nah ini teman-teman, humanizing leadership. Jadi ini saya berikan judul di bawahnya, A New Approach to Accelerate Business Transformation. Sebuah pendekatan baru untuk mempercepat proses transformasi bisnis teman-teman semua. Jadi seringkali kalau kita bicara bisnis, yang teringat di kepala apa teman-teman? Yang penting capai target, ya kan? Yang penting capai KPI-nya. Ya, yang penting menjalankan segala sesuatu untuk menjadi lebih baik lagi secara finansial. Tetapi kita seringkali lupa teman-teman semua bahwa ketika kita melakukan proses transformasi sesungguhnya ada satu aspek lagi yang sangat penting. Bukan aspek otak kiri tapi otak kanannya ini yang sangat penting, yaitu yang namanya humanizing leadership. Bagaimana menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin yang lebih manusiawi. Menjadi seorang pemimpin yang lebih berfokus kepada manusia. Karena ujung dari semuanya adalah manusia. Tapi kadang-kadang dalam sebuah proses transformasi yang seringkali terlupakan adalah manusia. Karena kemudian manusia merasa insecure, merasa kurang nyaman, merasa tidak dipedulikan, merasa dianggap nomor 2. Karena yang paling penting dalam sebuah proses transformasi adalah cepat, lebih cepat, lebih baik. Sehingga manusia sebetulnya yang menjadi fokus dari transformasi itu menjadi terabaikan teman-teman semua ya. Inilah yang berusaha kita garis bawahi ya di pertemuan kita di forum yang sangat penting ini di awal tahun ya teman-teman semua. Bagaimana kita menjadi leader yang lebih manusiawi, yang lebih mementingkan manusia. Baik ke bawah, kita kepada anak buah kita yang ada di perusahaan masing-masing, maupun kita ke samping. Bagaimana kita berinteraksi dengan teman-teman dari cucu perusahaan yang lain untuk menciptakan SPTP yang lebih baik teman-teman semua ya. Nah, kalau kita bicara mengenai humanizing leadership, kita akan bicara mengenai energi teman-teman. Ya. Jadi yang paling penting sesungguhnya adalah bagaimana kita dalam proses transformasi ini menciptakan energi-energi yang dahsyat, yang luar biasa, yang bisa mempercepat transformasi. Nah, kalau kita bicara mengenai energi, ada 3 jenis energi. Nah, ini teman-teman semua. Ada 3 jenis energi. Kita akan mulai ya teman-teman ya. Jadi seringkali orang mengatakan yang namanya krisis energi itu terjadi di dunia.
sesuatu masalah yang terjadi secara global. Padahal sebetulnya energi itu terjadi dalam diri kita masing-masing. Ya, karena seringkali kita kan merasa kurang energi ya teman-teman ya. Mau bekerja kok kurang energi. Anak buah kita kok berat sekali untuk melakukan sebuah proses perubahan. Kita butuh energi, tapi kita harus memahami dulu apa itu energi. Ada tiga jenis energi. Saya mulai dari yang pertama teman-teman. Ini nggak ada flip chartnya ya, oke. Nomor 1, depannya T. Apa itu teman-teman? Kalau kita bicara energi, depannya T. Ada yang tahu? Silakan. Apa itu? Energi yang pertama adalah depannya T. Bahasa Indonesia. Tekad, bukan. Apa? Tenaga, bukan. T depannya. Energi depannya T, ya. Apa? Terampil, bukan. Huruf keduanya A. Nah ini kayak tebak kata nih. Huruf keduanya A. T kemudian A. Tahu, bukan. Apa? Takut. Siapa yang bilang takut? Oke ya. Saya tulis ya teman-teman ya. Energi yang pertama kalau kita bilang energi. T. Takut, ya. Ini di luar dugaan banyak orang ya teman-teman semua ya. Kalau kita bicara energi kok takut? Memangnya takut itu energi? Iya. Iya, bayangkan teman-teman ya. Kalau kita sedang menikmati acara pada siang hari ini. Ya, kemudian tiba-tiba ada alarm kebakaran. Apa yang akan terjadi? Lari, ya kan? Artinya apa? Takut itu adalah sebuah apa? Energi. Takut itu energi. Ada tsunami, lari. Takut itu energi, teman-teman. Ya. Bayangkan kalau kita dikejar anjing gitu, iya kan? Ya, ada tembok tinggi bisa lompat. Bisa, kenapa? Karena kita takut. Jadi takut adalah sebuah energi, teman-teman. Nah, banyak sekali orang yang mau bergerak hanya kalau dia merasa takut. Iya. Takut dimarahi oleh atasan, ya kan? Takut dikomplain sama customer. Takut ditanya sama kantor pusat. Ya kan semuanya itu takut, teman-teman. Ya, jadi orang itu bergerak karena takut. Karena itu banyak sekali leader yang menakut-nakuti anak buahnya. Kenapa banyak leader yang menakut-nakuti anak buahnya? Karena takut itu sangat efektif. Takut itu sangat efektif. Ya, sehingga banyak leader yang membuat anak buahnya merasa takut. Kenapa? Soalnya kalau nggak dibuat takut, nggak bekerja, nggak bergerak. Diam aja, maka dibikin takut. Ketika takut dia bergerak karena takut. Maka pertanyaannya teman-teman semua, apakah takut itu bisa membuat kita sukses? Bisa, takut itu bisa membuat sukses. Takut itu adalah sebuah tools, sebuah alat yang digunakan oleh banyak leader, banyak manajer di banyak perusahaan untuk membuat perusahaan itu sukses. Jadi takut itu bisa membuat sukses. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah takut bisa membuat kita bahagia, teman-teman? Itu masalahnya. Takut bisa membuat sukses, tapi masalahnya takut tidak bisa membuat kita bahagia. Itu masalahnya teman-teman semua. Ya, maka sekarang kita coba melihat energi yang kedua teman-teman semua ya. Apa energi yang kedua selain takut? Depannya M. Apa tuh M? Marah, betul. Marah ya. Marah itu adalah sebuah energi teman-teman semua. Betul nggak teman-teman? Apa buktinya marah itu adalah sebuah energi? Kalau kita sedang duduk, kita marah, kemudian apa yang terjadi? Kita berdiri. Berdiri masih marah, gebrak meja masih marah, ambil botol ya. Artinya apa yang ingin saya katakan teman-teman? Marah itu adalah sebuah energi yang sangat dahsyat. Bahkan marah yang tidak terkendali ya bisa membuat apa? Stroke itu kalau ke dalam, kalau keluar bisa menciptakan peperangan. Perang itu kan terjadi karena marah yang tidak terkendali kan teman-teman semua kan? Marah tidak terkendali membuat perang. Perang saudara, perang antar suku, perang Rusia, Ukraina sampai hari ini belum selesai. Perang Palestina dan Israel sampai hari ini belum selesai. Kenapa bisa begitu? Karena marah. Jadi marah itu merupakan energi yang sangat dahsyat teman-teman semua. Nah pertanyaannya, apakah marah bisa membuat orang sukses? Bisa. Orang yang merasa direndahkan, merasa diremehkan,
Kemudian mengatakan apa? Awas, suatu ketika aku akan buktikan bahwa aku bisa lebih daripada kamu. Kan seperti itu teman-teman. Jadi marah itu ada dua. Ada marah yang bisa disalurkan untuk menghancurkan orang lain, itu marah yang negatif. Tapi ada juga marah yang bisa disalurkan dengan bukan menghancurkan orang lain, tapi membangun diri sendiri supaya kita bisa menjadi orang yang lebih hebat dengan kemarahan. Bahkan teman-teman, kemarahan itu bisa membuat sebuah bangsa sukses. Coba tebak teman-teman, apa bangsa yang bisa sukses karena kemarahan? Dia memendam kemarahan, tapi dia bukan menghancurkan orang yang membuat dia marah, tapi kemarahan itu digunakan untuk membangun dirinya. Ada yang tahu nggak teman-teman? Bangsa apa itu? Korea, betul. Oke. Bangsa Korea. Korea itu betul-betul marah teman-teman. Ketika dia dijajah Jepang, dia betul-betul marah. Kenapa? Karena kok yang menjajah itu wajahnya hampir mirip. Bayangkan teman-teman ya, kita dijajah Belanda ya, bayangkan ya. Bagaimana rasanya kalau kita dijajah sama Malaysia? Lebih marah nggak? Iya dong. Dijajah Belanda mukanya masih muka bule. Ya. Kalau dijajah sama orang Malaysia pula, wah marah kita. Nah itulah yang terjadi ketika orang Korea itu dijajah Jepang. Maka dia marah luar biasa. Tetapi teman-teman, kemarahan itu bukan digunakan untuk menghancurkan Jepang, tetapi digunakan untuk membangun dirinya. Lihat aja nanti. Nah gitu ya. Itulah yang disebut dengan istilah sweet revenge. Itu istilahnya teman-teman, sweet revenge. Apa itu sweet revenge? Balas dendam yang manis. Apa itu balas dendam yang manis? Kemarahan itu dibuat bukan dialirkan keluar tapi ke dalam untuk membangun diri kita, membuat kita menjadi manusia yang lebih hebat lagi. Itulah sebabnya sekarang ini mana yang lebih dikenal oleh masyarakat dunia? Sony atau Samsung? Samsung ya. Honda atau Hyundai? Hyundai, tapi Honda masih ya, Honda masih ya. Masih ya. Ya. Tapi kalau dari sisi budaya K-pop atau budaya Jepang? K-pop ya, yang digemari anak muda sekarang ini, itu bukti teman-teman semua. Yang namanya sweet revenge. Jadi kembali ke pertanyaan saya teman-teman, apakah marah ini sebuah energi yang dahsyat? Yes. Apakah marah bisa kita gunakan untuk membuat kita sukses? Yes. Tapi, ada tapinya. Apakah marah bisa membuat kita bahagia? Itu masalahnya. Padahal yang dicari dalam hidup ini teman-teman bukan hanya kesuksesan, tapi kebahagiaan. Ya. Tapi bagaimana? Karena toolsnya yang diketahui cuma dua itu, takut dan marah, maka yang dimanfaatkan hanya takut dan marah. Nah teman-teman semua, hari ini saya ingin memperkenalkan sebuah tools yang berbeda teman-teman semua. Dengan dua yang sudah selama ini kita kenal. Yaitu sebuah tools yang bisa membuat kita sukses, sekaligus bisa membuat kita bahagia. Apakah itu? Ada yang tahu teman-teman? Happiness, oke. Tapi sebelum sampai ke sana, ini depannya C. Apa? Cinta, betul. Cinta, nah ini dia. Kita beri tepuk tangan dong yang mengatakan cinta ya, oke. Tetapi gini teman-teman semua, kalau kita ngomong cinta itu seringkali yang ada terbayang di kepala kita itu cinta-cintaan. Cinta dalam bentuk asmara, ya cinta dalam bentuk cinta birahi gitu. Sebetulnya bukan hanya itu hanya sebagian dari cinta. Karena cinta itu ada banyak sekali, bahkan dalam bahasa Yunani cinta itu ada 8 bentuk. Salah satunya yang paling terkenal adalah yang namanya agape. Apa itu agape? Unconditional love, cinta tanpa syarat. Cinta ketika kita hanya berpikir memberi, bukan mendapatkan sesuatu. Nah itu teman-teman semua. Itulah yang namanya cinta. Jadi pertanyaannya, kalau dalam proses transformasi, kalau di perusahaan cinta itu bentuknya apa? Itulah yang namanya compassion teman-teman. Belas kasih, itulah yang namanya caring, kepedulian. Ya, itulah yang namanya acknowledgement, pengakuan. Itulah yang namanya appreciation, apresiasi. Jadi kita bicara mengenai cinta ini sesungguhnya cinta ini bisa menjadi sebuah alat untuk mempercepat proses transformasi. Karena dalam transformasi itu banyak orang yang merasa diabaikan, dinomorduakan teman-teman semua. Ya. Nah pertanyaannya, kalau kita bicara marah, marah itu lambangnya apa teman-teman? Apa lambang marah? Ya merah ya, lambangnya apa? Angin, air apa? Api, lambang marah itu adalah api. Ya, api itu cepat enggak? Cepat ya teman-teman ya. Makanya kemarahan itu bisa membuat kita sukses. Kenapa? Karena kalau orang marah itu dia energinya besar sekali. Jadi api itu
Seluas apapun bangunan bisa dilalap api? Bisa dihabiskan api? Bisa, itulah yang namanya api. Tapi pertanyaannya, ada nggak yang lebih cepat daripada api? Ada nggak teman-teman? Dan itulah sesungguhnya lambang daripada cinta. Kalau marah lambangnya api, kalau cinta lambangnya apa teman-teman? Hati, bukan. Apa? Matahari, bulan, bumi, angin, apa? Air, bukan. Ada yang tahu nggak? Apa lambang cinta? Cinta itu melambangkan siapa? Itu dulu mungkin. Cinta melambangkan siapa teman-teman? Sang pencipta, betul. Cinta melambangkan sang pencipta. Karena Tuhan itu selalu dilambangkan sebagai sosok penuh cinta. Ya, bahkan teman-teman yang beragama Nasrani mengatakan Tuhan itu adalah cinta itu sendiri. Itu ya. Bagi teman-teman yang beragama Islam, sebelum kita mulai melakukan sesuatu, apapun kegiatan kita, sekecil apapun sampai sebesar apapun, kita bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Dengan nama Tuhan yang maha mencinta. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Jadi itu adalah cinta sebetulnya. Ketika kita mulai melakukan sesuatu, intensinya niatnya adalah cinta. Nah, apa lambangnya kalau begitu, cinta itu? Kalau dia tadi adalah perwujudan dari Sang Maha Kuasa, apa lambangnya? Ada yang tahu? Angin, air, apa? Cahaya. Lambangnya adalah cahaya teman-teman semua. Tuhan itu lambangnya adalah cahaya. Nurun ala nur, cahaya di atas segala cahaya. Dan ini sebetulnya terkonfirmasi dalam berbagai ajaran agama teman-teman semua. Kalau kita mempelajari teman-teman kita yang pernah mengalami mati suri atau near death experience, orang-orang yang pernah mengalami mati suri itu mengalami apa teman-teman? Ya, dia masuk ke dalam sebuah terowongan yang gelap, di ujungnya ada cahaya, dan begitu dia sampai kepada cahaya, dia merasa mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa teman-teman. Ketenangan, kedamaian yang luar biasa menghadapi cahaya yang luar biasa indah gitu. Dan ketika itu bahkan dia sudah gak mau pulang lagi. Udah ingin menikmati cahaya itu. Nah itu teman-teman semua. Dan ini terkonfirmasi orang-orang yang dari latar belakang agama yang berbeda, dari latar belakang budaya yang berbeda, semuanya melihat cahaya yang begitu indah teman-teman semua. Nah inilah teman-teman sesungguhnya yang namanya cinta. Cinta itu lambangnya cahaya. Kenapa? Karena dia melambangkan yang maha mencinta, yaitu Tuhan yang maha kuasa. Nah kalau begitu, mari kita bandingkan. Kalau kita bicara kesuksesan, marah bisa membuat kita sukses. Karena marah lambangnya adalah api. Api itu begitu cepat. Berapapun luas bangunan itu akan lalap, akan habis dilalap api. Tetapi pertanyaannya, mana yang lebih cepat teman-teman semua? Api atau cahaya? Cahaya lebih cepat kan? Oke, pertanyaannya, berapa kecepatan cahaya itu teman-teman? Ada yang masih ingat itu pelajaran fisika di SMP itu? Berapa? 3 kali, boleh di googling, oke, boleh di googling. 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Itu teman-teman. 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Itulah menunjukkan kecepatan cahaya yang luar biasa dahsyat teman-teman semua. Jadi kalau kita bandingkan marah dan cinta, marah itu api, cinta itu cahaya. Siapa yang lebih cepat? Cahaya, cinta, cepat sekali. 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Maka teman-teman semua, kalau kita menggunakan cinta sebagai tools kita dalam melakukan transformasi, kita memberikan perhatian, caring, compassion, appreciation, acknowledgement, maka itu cepatnya jauh lebih cepat speednya daripada menggunakan marah teman-teman semua. Ya, jadi mudah-mudahan ini analogi yang bisa membuka pikiran kita ya teman-teman semua ya. Nah pertanyaan berikutnya adalah, tahu dari mana kita bahwa kita sebagai leader-leader di SPTP itu datang ke kantor penuh cinta. Taunya dari mana? Oke, ingat tadi lambang cinta apa? Cahaya. Taunya dari mana? Lihat wajahnya. Coba kita lihat ekspresinya ya teman-teman ketika kita melihat wajah ya. Wajahnya Pak Haji ini wajahnya berseri-seri. Itu kan cahaya ya. Bercahaya. Binar-binar, sumringah, itu kan sebetulnya adalah lambang cahaya, teman-teman semua. Jadi mari teman-teman kita lihat coba di meja Anda masing-masing, coba lihat. Coba lihat wajah di meja Anda masing-masing, siapa yang wajahnya penuh cahaya coba.
Boleh dilihat? Oke. Itu ya teman-teman semua ya. Itu teman-teman, iya. Jadi wajah yang bercahaya itu teman-teman, itu bisa terbaca oleh orang lain. Oh, wajahnya bercahaya. Wajahnya penuh kasih sayang, penuh cinta, penuh pengertian, penuh perhatian, penuh kepedulian teman-teman. Jadi wajahnya bercahaya, itu lambangnya itu teman-teman semua. Dan itu tidak bisa dibuat-buat teman-teman. Tidak bisa dibuat dengan hanya senyum. Karena kalau kita senyum saja tanpa ada niat untuk memberikan kasih kepada sesama kita, itu senyumnya hanya di sini nanti. Otot yang bergerak hanya otot di bibir saja, tapi otot-otot di sini teman-teman. Ya, di mata ini tidak berkerut, itu namanya hanya pencitraan gitu ya. Senyum pencitraan. Tapi kalau senyum didasari oleh niat yang baik, nawa itu yang baik, insya Allah itu akan tertangkap. Dan itu akan menciptakan nanti banyak perubahan di dalam organisasi. Itu teman-teman semua ya mengenai energi. Jadi ini penting sekali nih teman-teman. Kita sebagai leader kita bicara mengenai energi. Karena segala sesuatu itu ujungnya adalah energi. Ya teman-teman semua. Nah satu lagi teman-teman. Kalau marah kan tadi lambangnya apa? Api. Kalau cinta lambangnya cahaya. Pertanyaan satu lagi. Kalau takut lambangnya apa? Takut. Ya, gelap. Beri tepuk tangan teman-teman ya. Luar biasa ya. Betul Pak. Takut itu lambangnya apa? Gelap. Dan pertanyaan berikutnya, apa itu gelap? Apa itu gelap? Tiadanya cahaya. Ya. Itu dia teman-teman. Jadi di wajah kita itu bisa dibaca oleh anak buah kita. Ini wajah leader yang penuh cinta. Wajahnya bercahaya, berseri-seri, berbinar-binar, sumringah. Tapi ini wajahnya penuh dengan ketakutan gitu ya. Gelap, tiadanya cahaya atau marah, api. Ya teman-teman semua. Baik teman-teman, nah ini mudah-mudahan nanti kita bisa mengeksplor lebih jauh lagi ya teman-teman semua ya. Bagaimana caranya kita bisa menjadi leader yang bercahaya. Makanya ini teman-teman ya, saya membuat sebuah buku ini judulnya adalah Love is the Answer. Karena cinta itu adalah jawabannya, Lita. Hidup dengan cinta, bekerja dengan cinta, memimpin dengan cinta. Nah itu teman-teman. Intinya adalah cinta. Tapi jangan salah, cinta itu adalah apa tadi? Compassion, belas kasih, kepedulian, penghargaan, apresiasi, pengakuan kepada orang lain. Karena setiap orang membutuhkan itu teman-teman semua. Nah ini beberapa definisi mengenai cinta ya teman-teman semua ya, supaya kita tidak salah paham ya. Apa itu cinta? Cinta adalah melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita. Berarti kalau kita terjemahkan lebih dalam lagi, cinta adalah melihat perusahaan lain. Ya, cucu perusahaan ya sesama SPTP sebagai bagian dari diri kita. Nah ini yang sangat penting terutama dalam proses merger ini ya teman-teman. Bagaimana kita melihat perusahaan lain sebagai bagian dari diri kita. Jadi memang tidak cukup hanya fokus ke dalam, tapi kita harus membangun sinergi. Kita harus membangun keselarasan, budaya perusahaan kita beda-beda teman-teman. Ya antara teman-teman yang ada di Medan, di Jakarta, Surabaya, Makassar, perusahaan yang asalnya dari Pelindo 1, 2, 3, 4 punya budaya yang beda-beda. Nah cinta itu adalah melihat perusahaan lain itu yang ada sekarang di bawah SPTP sebagai bagian juga dari diri kita. Nah ini saya kira definisi cinta yang sangat tepat sekali untuk kita yang sedang mengalami proses sinergi yang luar biasa ini. Ya ketika kita menjadi Pelindo bersatu. Satu lagi teman-teman, cinta adalah ketika kebahagiaan orang lain penting bagi Anda. Nah ini dari Robert Heinlein, penulis fiksi sains Amerika. Jadi kalau kita terjemahkan untuk kondisi kita di SPTP, cinta adalah ketika kita merasa bahagia, ketika anak perusahaan atau cucu perusahaan yang lain yang ada di bawah SPTP mengalami kemajuan, mencapai target, ya dan sebagainya. Dan kita juga merasa sedih, ikut merasa sedih kalau ada cucu perusahaan yang lain yang mengalami masalah, mengalami kesulitan. Nah pertanyaannya, teman-teman sudah sampai belum merasakan itu? Itu pertanyaannya. Karena kalau belum nyampe ke situ berarti belum memiliki cinta yang komprehensif gitu. Kalau perusahaan kita yang mengalami masalah kita merasa sedih. Tapi perusahaan lain sesama anak atau cucu SPTP mengalami masalah, kita tenang-tenang saja. Itu berarti kita tidak punya
cinta. Atau cinta kita hanya ke perusahaan sendiri, belum ke perusahaan yang lain. Karena teman-teman semua ketika bicara cinta itu sangat relevan dengan kalau kita bicara mengenai sinergi. Nah pertanyaannya teman-teman, kalau kita bicara sinergi nih teman-teman ya, saya ingin tanya kepada teman-teman semua, apa sebetulnya kata kunci sinergi? Apa kata kuncinya coba teman-teman? Kan kita bicara sinergi sekarang. Sekarang di bawah SPTP ada berapa perusahaan Pak? Ada 7 ya Pak ya? Ada 7. Apa itu sinergi teman-teman? Apa kata kuncinya? Satu kata. Kerjasama, itu betul tapi ada yang lebih komprehensif lagi. Satu kata. Kalau kita bicara mengenai sinergi. Apa? Kolaborasi, itu masih biasa. Oke, itu betul tapi masih biasa Pak. Ada yang lebih komprehensif lagi, lebih holistik lagi kalau kita bicara mengenai sinergi. Depannya C Pak, bahasa Inggris depannya C. Ini Pak. Apa itu yang namanya sinergi teman-teman? Connected. Dan ini kata-kata yang sangat indah teman-teman. Saya ingin mengatakan kata-kata ini bahkan sangat spiritual. Kata-kata ini adalah kata-kata abad ke-21 ya di generasi milenial itu yang paling dicari adalah apa? Connection. Anak saya kemana-mana, saya yakin anak Anda semua juga kemana-mana yang selalu dicari adalah apa? Connection, jaringannya mana? Iya. Dan itu adalah kata yang sangat milenial, sangat Gen Z, bahkan sangat spiritual. Karena yang namanya orang yang beriman, teman-teman semua coba ya, kalau saya bicara spiritualitas sedikit ya. Orang yang beriman adalah apa? Apa definisi zaman sekarang terhadap orang yang beriman? Orang yang beriman adalah orang yang bukan selalu sholat, puasa, ke gereja, bukan teman-teman. Orang yang beriman adalah orang yang selalu apa? Connected. Selalu menjaga konektivitas dengan yang maha kuasa. Jadi bukan orang yang sholat, puasa ke gereja, bukan. Karena banyak sekali orang yang sholat tapi ketika dia sholat, dia koneksi ke hal yang lain. Bukan kepada Allah. Nah ini, ya, dia pergi ke masjid, pergi ke gereja tapi ada hal yang lain gitu. Dia tidak connect kepada Allah. Dan yang namanya orang yang beriman itu adalah orang yang selalu apa? Selalu eling, lan waspodo. Apa itu? Menjaga koneksi. Supaya kita selalu berada dalam area di mana kita tidak error in connection. Bukan berada di area-area di mana tidak ada jaringan Tuhan di sana. Kita selalu menjaga koneksi. Maka connected ini menjadi sebuah kata yang sangat business minded, sangat spiritual minded, dan sangat tepat kalau kita gunakan dalam konteks kita sekarang sebagai perusahaan 7 cucu perusahaan yang sedang bersinergi membangun SPTP yang luar biasa. Connected. Anda merasa connect nggak? Nah pertanyaannya, apa ciri connected itu? Apa teman-teman? Apa cirinya connected? Coba tahu nggak teman-teman? Coba silakan, apa ciri connected? Ya? Boleh lebih keras Pak? Kenal, bukan. Bukan kenal. Connect itu bukan kenal, connect. Apa? Terikat, ya betul. Terikat, terhubung. Terhubung itu apa sih? Kayak misalnya kita connect, apakah Anda connect dengan pasangan Anda masing-masing? Apa itu connect? Connect itu adalah bahkan Anda tahu apa yang terjadi dengan istri atau suami Anda, teman-teman, saat ini. Dia lagi ngapain saat ini? Apa yang menjadi tantangan dia hari ini, saat ini? Itu namanya connect. Oh, saya tahu apa yang terjadi pada istri saya kemarin waktu saya pergi ke Medan. Ketika saya meninggalkan rumah, dia sedang ada masalah ini. Saya tahu itu. Oke, itu kemarin Pak. Yang terjadi hari ini apa? Wah, saya nggak tahu. Berarti saya sudah kehilangan connection selama 12 jam. Selama 12 jam atau selama 1 hari, saya sudah kehilangan connection karena terakhir kali jam 12 kemarin saya meninggalkan rumah. Sekarang sudah jam 12, berarti sudah 24 jam saya kehilangan connection dengan istri saya. Ya, jadi teman-teman, apa itu connected? Ketika Anda merasa tersambung. Apa yang ada dalam pikiran Pak Aji, Anda bisa tebak. Anda bisa tahu. Pak Aji baru manggut aja, udah tahu kita apa yang dimaksud. Baru senyum sedikit, udah tahu kita apa yang dimaksud. Anda connect gak itu? Anda connect gak teman-teman? Itu namanya connection. Jadi inti dari connection itu adalah ini. Shared feeling. Teman-teman bisa menebak gak hari ini? Apa feelingnya Pak Aji sebagai dirut kita? Bisa nggak? Anda menebak. Dan nanti Anda harus cross check.
Benar nggak Pak, Bapak merasa seperti ini? Benar nggak? Harus dicek. Ya, kemudian kita juga harus ngecek feeling direksi yang lain, feeling Pak Komisaris seperti apa. Kita harus ngecek. Dan kalau ternyata tebakan kita salah, itu artinya apa? Kita tidak connect. Jadi teman-teman, connect itu lebih dari sekedar kenal, lebih. Tapi bisa merasakan pada saat yang bersamaan gitu. Jadi lambang dari connection sebetulnya ini teman-teman. Lambangnya adalah apa? Tubuh kita. Kalau kita lihat tubuh kita itu adalah apa teman-teman? Connect nggak ini? Connect ya? Connect semua, artinya apa? Si tangan ini sebel banget sama pipi. Tapi mau nggak dia nampar, nonjok pipi? Kenapa nggak mau? Karena nanti semua akan merasakan sakit, itu namanya connect teman-teman. Kita tidak ingin merasa lebih hebat dari yang lain, merasa lebih unggul, karena penghasilan kita lebih besar secara perusahaan. Tapi kita melihat orang lain juga apakah merasakan hal yang sama gitu. Itu namanya connection. Nah, kalau kita bicara tubuh kita teman-teman, kadang-kadang ada orang yang kemudian mengalami stroke. Ketika orang mengalami stroke, apa yang terjadi teman-teman? Hilangnya connection. Hilangnya connection. Oh, ternyata tangan saya tidak bisa ketika digerakkan tidak terasa. Badan saya itu nggak bisa merasakan tangan saya. Nah, itulah namanya apa teman-teman? Istilah kita kebas. Kebas itu sesungguhnya apa teman-teman? Apa itu kebas? Disconnection, iya. Oh, kok ini kebas ya? Kok tangan saya kebas ya? Oh, kok jari saya kebas ya? Apa itu kebas? Disconnection. Apa itu disconnection? Sudah tidak terhubung. Dan itu bukan hanya terjadi pada tubuh kita, tapi bisa terjadi pada diri kita, pada perusahaan kita. Saya kok beda ya sama SPTP yang lain ya? Kok yang lain merasa ini kok saya beda ya? Artinya apa? Anda sudah kebas. Artinya apa kalau Anda sudah kebas? Sudah tidak terhubung, sudah disconnected teman-teman semua. Nah itu, ini jadi sangat penting sekali teman-teman. Jadi kita merasa dan justru acara-acara pada hari ini, selama 2 hari ini, mari kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin supaya kita bisa saling menyelami apa yang dirasakan oleh bagian tubuh yang lain, SPTP yang lain. Bukan hanya perusahaan kita, tapi juga SPTP yang lain. Dan SPTP sebagai subholding Pelindo yang dipimpin oleh Pak Aji dan teman-teman. Ya. Baik, nah satu hal teman-teman semua untuk mempermudah semua ini, saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua angka spiritual. Nah ini penting nih, angka spiritual. Kalau Anda tahu angka spiritual ini, maka Anda bisa selalu menjaga sinergi kita, selalu dalam proses connected kalau Anda tahu angka spiritual. Pertanyaannya, apa itu angka spiritual? Berapa angka spiritual? Silakan tebak, berapa angka spiritual? 8, oke, kenapa 8? Karena gitu ya, nyambung semua itu kayak NU katanya. Oke, berapa lagi angka spiritual? 0, oke. Berapa lagi? 9, 7, oke. Mari saya buktikan teman-teman semua. Mari saya buktikan ya angka spiritual. Angka spiritual itu menghasilkan ini. Ciri angka spiritual menghasilkan sesuatu yang tak terhingga. Pertanyaannya, berapa yang menghasilkan sesuatu yang tak terhingga? Coba gini contoh. Kalau saya berdua dengan Pak Guna. Kalau berdua itu ada berapa orang teman-teman? 2 orang. Tadi pagi saya sarapan dengan Pak Guna, dengan Pak Aji, Pak Yanwar. Bu Rima. Berarti ada berempat. Berempat ada berapa orang teman-teman? 4 orang, oke. Bersepuluh berapa orang? 10 orang. Kita semua hari ini ber-100 berapa orang? 100 orang, oke. Tapi bersatu ada berapa orang teman-teman? Bersatu. Banyaknya berapa? Tak terhingga. Bersatu tak terhingga. Infinity, unlimited. Itu namanya bersatu. Berarti bersatu itu sesungguhnya adalah angka yang paling tinggi. Bersatu itu adalah angka yang paling tinggi teman-teman ini. Bersatu. Jadi itulah yang namanya angka spiritual. Apa itu angka spiritual? Satu, bersatu. Makanya Pelindo bersatu. SPTP bersatu. Bersatu itu menghasilkan kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga kalau kita bersatu. 285 juta orang Indonesia bersatu memerangi kemiskinan, memerangi korupsi. Itu kekuatan yang dahsyat teman-teman, unlimited. Maka angka spiritual apa? Berapa? 1. Maka mulai hari ini
Kalau kita bicara sinergi, mari kita ingat itu. Bagaimana caranya kita bisa bersatu di bawah pimpinan Pak Aji dan teman-teman. Bersatu, bersatu. Dan bersatu itu sesungguhnya lambang dari apa? Tahu nggak teman-teman? Bersatu adalah lambang dari cinta, ya. Betul ya teman-teman, jadi nyambung ya. Coba, cinta itu, orang yang mencintai itu pinginnya apa? Bukan berdua. Orang-orang yang belum menikah itu seringkali salah. Mengartikan bahwa di dunia ini yang paling indah itu berdua katanya. Padahal sebetulnya yang paling indah di dunia adalah apa? Bersatu, iya. Itu terjadi di keluarga, keluarga suami istri bersatu. Di perusahaan, kita bersatu, itu yang paling indah. Bersatu itu adalah lambang apa? Cinta. Persatuan Indonesia, lambangnya apa? Itu cinta. Karena cinta itu mempunyai sebuah magnet membuat kita bersatu. Nah ketika kita tidak bersatu, disintegrasi, maka kita akan berpecah belah itu. Gitu teman-teman ya. Bercerai itu karena tidak adanya cinta. Itu akan magnetnya saling tolak menolak ketika tidak ada cinta. Tapi cinta itulah itu yang membuat kita bersatu. Nah itulah sebetulnya yang ingin kita bahas ini di dalam yang namanya humanizing leadership teman-teman semua. Itu konsepnya teman-teman semua ya. Nah di bagian terakhir dari diskusi kita pada pagi menjelang siang ini, saya ingin membahas mengenai 5 kiat menjadi humanizing leader. Ada 5 kiatnya teman-teman, bagaimana caranya kita bisa menjadi leader yang memanusiakan manusia, yang menganggap bahwa manusia itu sebagai faktor utama dalam sebuah proses transformasi. Kita mulai dari nomor 1 teman-teman. Nomor 1 adalah melihat manusia sebagai manusia. Pertanyaannya, memangnya ada orang yang melihat manusia bukan sebagai manusia? Ada? Ada, ya ada ya. Ada. Anak-anak saya misalnya, mungkin juga kita pernah mengalami hal yang sama ya. Saya suka bilang sama anak-anak saya, kamu kalau deket-deket sama papa, jangan kalau lagi perlu duit aja. Artinya apa? Seringkali anak-anak kita itu, dekat sama kita itu, kalau lagi punya kebutuhan uang. Dan menjadikan kita sebagai mesin ATM, ya gitu ya. Itu bukan memperlakukan manusia sebagai manusia, tapi memperlakukan manusia sebagai barang. Jadi mindsetnya mestinya adalah I and you. Tetapi seringkali kita mindsetnya bukan I and you, tapi I and something. Itu teman-teman semua. Jadi mari mulai hari ini, mindset kita ketika kita bicara mengenai humanizing leadership, mindsetnya adalah I and you. Kita melihat anak buah kita, nah gini teman-teman. Anda melihat anak buah di kantor itu sebagai manusia atau hanya sebagai sebuah alat untuk mencapai target, untuk mencapai goals kita. Itu yang perlu kita jawab. Ya, ada banyak misalnya suami yang memperlakukan istrinya hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhannya. Itu berarti memperlakukan istri hanya sebagai alat, itu kalau di rumah. Tapi ada juga di kantor, para leader yang masih memperlakukan anak buahnya hanya sebagai alat untuk mencapai target. Jadi apa yang kamu pikirin gak penting, yang penting capai target. Apa yang Anda rasakan, yang kamu rasakan gak penting, yang penting capai target. Padahal dalam proses transformasi yang besar-besaran seperti ini, ada banyak sekali orang yang merasa tidak nyaman, merasa insecure, merasa galau. Nah pertanyaannya, apakah teman-teman sebagai leader peduli enggak dengan orang yang galau, insecure, atau menganggap itu urusanmu masing-masing gitu. Nah ini teman-teman semua, kita sebagai leader yang humanizing, mindsetnya adalah selalu I and you, bukan I and something. Dan ketahuannya dari mana? Mari jawab pertanyaan saya berikut ini teman-teman. Mana yang lebih penting? Yang atas atau yang bawah? Kalau teman-teman mengatakan yang atas, aku hanya perlu menyelesaikan semua urusanku denganmu. Itu berarti I am something. Tapi kalau Anda mengatakan, aku ingin menjalin hubungan baik denganmu. Karena aku tahu bahwa kalau hubunganku denganmu itu baik, maka aku bisa mendapat yang lebih besar lagi. Bisa bersinergi yang lebih besar lagi. Karena kamu merasa happy, aku juga happy. I win, you win. Ini teman-teman semua ya. Jadi ini yang pertama nih teman-teman semua. Ini kiat yang pertama untuk menjadi seorang leader yang humanizing. Dan kata kuncinya adalah ini, love people, use yang mana teman-teman? Love people,
use things. Jangan kalau dibalik gimana? Coba kita balik. Kalau dibalik gimana? Nah ini dia. Love things, kan seringkali kita mencintai benda kita cintai kan? Tapi use people. Ya, people itu hanya alat saja. Nah, bukan itu teman-teman ya, bukan itu. Tapi ini, love people, use things. Ya teman-teman semua. Itu yang pertama teman-teman. Ya, mindset kita. Yang kedua sekarang. Yang kedua. Memahami bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan emosional. Ini penting nih teman-teman semua. Memahami bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan emosional. Seringkali kita hanya melihat manusia itu hanya membutuhkan sesuatu yang bersifat praktis. Jadi begini teman-teman. Kebutuhan manusia itu ada dua sesungguhnya. Yang pertama adalah kebutuhan praktis. Apa itu kebutuhan praktis? Kebutuhan untuk mencapai sebuah tujuan. Mencapai target. Satu lagi yang namanya kebutuhan emosional. Apa itu? Kebutuhan untuk merasa dihargai, didengarkan, dilibatkan. Nah itu. Setiap orang itu selalu punya kebutuhan emosional. Bayangkan kalau kita mau beli sepatu teman-teman semua ya. Kalau kita mau beli sepatu. Ya. Anda datang Pak Yanwar mau beli sepatu nih Pak Yanwar. Kemudian saya jadi pramuniaganya. Saya bilang Pak mau cari sepatu yang seperti apa? Pak Yanwar bilang mau cari sepatu warna hitam. Ukurannya 42 pakai tali. Kemudian saya bilang Pak mau cari sepatu warna hitam 42 pakai tali. Ada Pak di sana, ambil sendiri. Apa yang terjadi dengan Pak Yanwar? Pergi dia cari yang lain kan? Saya tanya, Pak tunggu dulu. Bapak kan betul kan cari sepatu warna hitam, ukuran 42 pakai tali kan? Ambil sendiri Pak, ada di sana. Siapa yang salah? Betul kan teman-teman semua? Tapi kenapa Pak Yanwar marah? Bukankah kebutuhannya terpenuhi? Kenapa? Nah, kita harus tahu kebutuhan apa yang terpenuhi. Kebutuhan praktis terpenuhi, betul ya? Tapi kebutuhan emosional dari Pak Yanwar untuk dilayani, dihormati, didengarkan, dilibatkan, tidak terpenuhi. Nah itu teman-teman semua. Itulah yang namanya kebutuhan emosional. Jadi ketika kita berhubungan dengan orang lain, selalu ingat. Setiap orang itu sebagai makhluk, sebagai manusia, dia membutuhkan bukan hanya kebutuhan praktis, tapi juga kebutuhan emosional. Untuk apa? Dihargai, diapresiasi, dikasih pujian, diberi ucapan terima kasih, dibilang bagus. Itu yang perlu menjadi perhatian kita sebagai seorang leader teman-teman semua. Supaya orang merasa dihargai, dilibatkan, dan mereka merasa feel good about themselves teman-teman semua. Itu yang kedua ya teman-teman semua. Kita masuk ke yang ketiga sekarang. Nah ini juga kata penting nih teman-teman. Membangun trust, nah ini sebagai fondasi terpenting hubungan antar manusia. Jadi yang harus diingat ketika kita menjadi leader yang berfokus pada manusia adalah apa? Nomor satu, dan hanya satu itu, trust. Kita harus membangun trust. Kalau trustnya hilang, hilanglah semuanya. Susahlah semuanya ketika orang tidak lagi percaya kepada kita teman-teman semua. Maka hukum kepercayaan nomor satu, kepercayaan adalah segala-galanya itu. Tidak ada yang lebih penting teman-teman. Kehilangan uang, siapa pernah kehilangan uang? Itu sedikit. Kehilangan kesehatan, itu kehilangan yang besar. Tapi kalau Anda kehilangan kepercayaan, orang nggak lagi percaya pada kita, atau di depan kita hanya berpura-pura, itu kehilangan segala-galanya teman-teman. Jadi nomor satu, kepercayaan itu sangat penting. Kepercayaan adalah segala-galanya. Nomor dua yang perlu kita ingat teman-teman, kepercayaan itu sifatnya tidak stabil. Jadi kepercayaan itu, kalau saya dipercaya sekarang, belum tentu Anda akan dipercaya selamanya teman-teman. Nah itu yang seringkali kita lupa. Kepercayaan orang kepada saya tinggi loh, betul tinggi sekarang. Apakah besok masih tinggi? Belum tentu. Jadi apa? Kepercayaan itu tidak stabil, bisa naik, bisa turun. Kalau begitu, bagaimana caranya mempertahankan supaya kepercayaan itu selalu berada di puncak? Nah saya ingin memperkenalkan, ini saya ambil dari Stephen Covey. Ya, ini penting sekali, dia memberikan sebuah konsep yang namanya rekening bank emosi. Sebagai cara terbaik untuk membangun kepercayaan. Maka rekening bank emosi itu seperti rekening bank teman-teman semua. Ada apa? Ada setoran, ada tarikan. Kalau kita mau dipercaya, kasih setoran-setoran teman-teman semua. Kasih setoran-setoran, berikan kebaikan, berikan perhatian, keterbukaan, menyapa, memberi apresiasi, menepati janji. Trust akan meningkat. Tapi kalau kita melakukan yang satu lagi, tarikan, apa yang akan terjadi teman-teman semua? Trustnya akan
trustnya akan menurun. Nah ini, ketidakbaikan, suka marah-marah, suka berbohong, tidak memenuhi janji, menghina, dan sebagainya. Ini mengakibatkan trustnya akan menurun. Jadi itu teman-teman semua ya, trust tidak stabil. Jadi kalau Anda mengatakan, oh anak buah saya percaya pada saya. Pak Aji percaya pada saya. Itu sekarang. Belum tentu itu terjadi selamanya kalau kita tidak maintain teman-teman semua ya. Cara maintainnya gimana? Tingkatkan setoran. Dan kalau setoran kita banyak, maka kita akan menjadi nasabah prioritas. Kalau setoran kita banyak. Nasabah prioritas, apapun yang Anda minta dikasih. Nah itu kalau kita menjadi nasabah prioritas bagi banyak orang. Ya. Jadi itu tadi ya, nomor 1 kepercayaan segala-galanya. Nomor 2 kepercayaan itu tidak stabil. Nah yang ketiga, dalam kepercayaan itu berlaku bunga. Ini yang menarik teman-teman. Kalau kita berbuat baik pada satu orang, itu ternyata akan menghasilkan kepercayaan dari banyak orang. Padahal kita berbuat baik hanya pada satu orang. Berbuat baik hanya pada karyawan kita, pada anak buah kita. Anak buah yang lain percaya, tambah percaya. Padahal kita berbuat baik hanya pada satu orang. Berarti kan dapat bunga kan teman-teman kan? Tapi jangan salah, bunga itu juga bisa berlaku negatif teman-teman semua. Ya, kalau kita berbuat baik, berbuat jahat pada satu orang, kita menyepelekan anak buah kita menyepelekan karyawan kita. Ternyata itu bukan hanya memberikan tarikan kepada karyawan kita yang kita sepelekan, tapi juga kepada banyak orang. Jadi bunga itu ada bunga positif, ada bunga yang negatif. Itu yang ketiga. Nah yang keempat yang menarik, ketika kita memberikan setoran, kita biasanya sadar. Ini saya sedang sadar nih memberikan setoran. Memberikan kebaikan. Ya, tetapi ketika kita melakukan tarikan, teman-teman, biasanya ketika kita tidak sadar. Lagi ada pressure dari kantor pusat. Ya, kemudian kita panik, kemudian akhirnya kita marah-marah di kantor. Nah, itu tarikan yang tidak sadar. Tetapi teman-teman semua, kalau setoran kita banyak, nah ini teman-teman. Kalau setoran kita banyak, ketika kita melakukan tarikan, orang bisa memahami dan memaafkan. Itu teman-teman. Ya, wajar dong ya orang lagi banyak tekanan, under pressure, kemudian jadi marah-marah, jadi agak nggak terkendali. Tapi masalahnya setoran kita udah banyak nih dalam rekening bank emosi orang lain. Orang bisa memaafkan, orang bisa memaklumi. Jadi kalau begitu, ketika Anda sedang sadar, nyetor terus, kasih kebaikan ke sebanyak mungkin orang. Ke atas, ke bawah, ke samping, kasih kebaikan. Sehingga nanti kalau sedikit-sedikit kita melakukan tarikan, orang bisa memaklumi dan memaafkan. Ya. Nah satu lagi, yang seringkali kita lupa teman-teman, kepada orang yang bertemu setiap hari, kita seringkali lupa memberikan setoran itu kepada orang-orang yang setiap hari. Karena apa? Kita anggap udah biasa lah. Udah tahu gimana jeleknya saya udah tahu gitu. Sehingga kita lupa memberikan setoran. Justru kepada orang yang bertemu kita setiap hari, kita harus selalu menjaga teman-teman. Menjaga supaya setorannya selalu tinggi. Karena kita seringkali menarik tanpa kita sadari. Nah itu yang ketiga ya teman-teman semua ya, mengenai trust. Trust ini very very important. Very very important. Kita masuk ke yang keempat sekarang. Ya, semuanya ada 5 teman-teman ya. Nah ini dia. Seorang leader yang humanizing, yang berfokus pada manusia, yang memanusiakan manusia, selalu melakukan empowerment. Apa itu empowerment? Leader creates leader. Apa ciri seorang leader? Menciptakan leader. Kalau Anda belum menciptakan leader, maka namanya bukan leader. Itu teman-teman. Kalau Anda belum menciptakan leader, betapapun bagusnya Anda belum bisa disebut sebagai seorang leader. Taunya dari mana Anda menciptakan leader? Tanya saja. Kalau hari ini adalah hari terakhir Anda, bayangkan teman-teman ya, itu kan bisa terjadi ya di mana-mana ya. Kalau hari ini adalah hari terakhir Anda di SPTP atau di Pelindo, pertanyaannya, ada nggak orang yang siap nggantiin Anda hari ini di posisi Anda? Kalau jawabannya belum, berarti kita belum menciptakan leader. Atau masih dalam proses. Gitu ya teman-teman ya. Padahal menciptakan leader itulah yang membuat seseorang itu disebut sebagai leader. Kalau dia belum menciptakan leader, namanya bukan leader. Sebagaimana halnya seorang perempuan, kapan seorang perempuan itu dipanggil ibu? Kalau dia sudah punya anak. Kalau belum punya anak, namanya bukan ibu. Tapi ibu-ibu. Betul ya? Betul ya? Belum melahirkan anak, ibu-ibu. Begitu punya anak, ibu.
ada yang panggil ibu. Kapan seorang laki-laki dipanggil sebagai seorang bapak? Kalau dia sudah punya anak. Kalau belum punya anak namanya bapak-bapak, iya kan? Iya. Namanya om-om, namanya tante-tante kan begitu ya. Tapi kalau dia sudah punya anak, sudah punya ponakan, baru dipanggil om, baru dipanggil tante, baru dipanggil ibu, baru dipanggil bapak. Itu teman-teman. Nah sama, seorang leader itu baru dipanggil leader kalau dia sudah menciptakan, melahirkan leader. Itu teman-teman. Maka mari kita mulai berpikir ini. Kalau saya sudah tidak ada di sini lagi, apakah ada yang siap sama pinternya, sama hebatnya seperti saya? Kalau jawabannya belum, Anda masih punya PR teman-teman. Karena leaders create leaders. Nah yang menarik teman-teman semua, mari kita lihat gambar ini. Gambar ini sangat, apa istilahnya, thought provoking, mencerahkan teman-teman semua ya. Bagaimana kita bisa menciptakan leader? Kalau kita pakai gambar yang pertama ini, life ends. Kenapa kehidupan itu berakhir? Karena kita berikan tekanan, kita berikan pressure. Selesai dia, telurnya pecah. Telurnya pecah, karena ditekan dari luar. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan empowerment? Life begins, hidup itu dimulai ketika ada apa? Ada tekanan. Tapi tekanannya dari mana? Dari dalam, tekanan dari dalam. Akhirnya muncul kehidupan, telurnya pecah, muncullah anak ayam. Karena apa? Karena telurnya pecah teman-teman semua. Jadi itulah yang namanya empowerment. Empowerment dari kata power, tapi powernya itu M. Apa itu M? Di dalam. Keluar dia, melakukan sebuah tekanan keluar. Dia menjadi kehidupan. Sama dengan kepompong teman-teman semua. Kepompong itu dalam bentuk ulat yang menjijikkan, yang ada di dalam. Kalau kemudian kita paksa dari luar, kita gunting itu. Kita gunting kepompongnya, akhirnya tidak menghasilkan kupu-kupu yang bagus gitu. Sayapnya belum kuat gitu dan tidak bisa terbang gitu. Dan masih dalam proses pertumbuhan. Tapi ketika kita biarkan kepompong itu, kasih motivasi, kasih semangat dan sebagainya, ujungnya apa? Kepompong itu terbuka lepas. Seakan-akan kiamat teman-teman, dunia kiamat. Tapi ternyata itu bukan kiamat. Itulah yang namanya proses transformasi. Karena kemudian kepompong itu berubah dari ulat yang menjijikkan menjadi kupu-kupu yang indah. Sayapnya luar biasa indah dan bisa terbang kemana-mana. Nah itulah yang namanya empowerment teman-teman semua. Nah caranya gimana untuk bisa memberikan empowerment? Nah ini kalau saya berikan workshop ini panjang, ini bisa 2 hari nih Pak Haji nih. Ya, tapi secara umum kalau saya ditanya empowerment dalam 2 menit, apa itu empowerment dalam 2 menit? Intinya sederhana teman-teman. Intinya adalah ini, seorang leader harus mampu bertanya. Itulah bedanya leader zaman dulu dengan leader sekarang. Kalau leader zaman dulu yang paling penting apa? Memberikan nasihat, wejangan. Jadi kita panggil anak buah kita, masuk ke ruangan kemudian oke, saya ingin menyampaikan sesuatu. Akhirnya kita yang ceramah, lakukan ini. Bisa? Siap? Siap Pak, lakukan. Itu leader zaman dulu. Leader zaman dulu itu telling. Tetapi leader zaman sekarang bukan telling teman-teman, tapi apa? Asking. Orang kalau ditanya tuh rasanya gimana? Bayangkan teman-teman, kalau Anda ditanya sama atasan Anda ditanya, rasanya gimana? Senang. Kenapa? Karena kita dianggap orang yang pinter, orang yang berdaya. Dan orang yang ditanya, orang itu kalau ditanya mikir. Orang yang cuma dikasih tahu, itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu zaman dulu. Kalau sama anak Gen Z sekarang ini, ya Gen Z itu masuk telinga kanan, mental ya gitu. Boro-boro masuk telinga kiri. Itu kalau dikasih telling, dikasih nasihat. Tapi kalau ditanya, orang yang ditanya itu akan berpikir. Dan orang yang ditanya akan memberikan jawaban yang terbaik. Jawaban dari hasil proses berpikir yang dialami oleh dirinya teman-teman semua. Jadi yang namanya empowerment itu adalah leader harus belajar banyak bertanya. Contohnya adalah ini, contoh-contoh pertanyaannya teman-teman. Ini contoh-contoh saja ya teman-teman semua ya. Oke. Kendalanya di mana? Biar dia yang jawab. Bagaimana cara kamu mengatasi? Jangan dikasih tahu teman-teman, biar dia mikir. Apa yang tidak berjalan sesuai rencana? Apa hal yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi hal itu? Apakah dengan solusi itu akan menjawab masalah tersebut? Apa penyebab masalah itu? Apa yang perlu diubah? Apa yang bisa kamu lakukan secara berbeda? Tindakan apa yang akan kamu ambil? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah itu?
Tanya, tanya, tanya. Dengan bertanya, anak buah kita jadi lebih hebat daripada kita. Itu teman-teman semua. Jadi inilah yang namanya proses empowerment. Ya, leader ubah mindset dari menjelaskan, menerangkan, memberikan briefing dengan bertanya. Sehingga nanti kekuatan akan datang dari dalam diri anak buah kita yang bersangkutan. Itu yang keempat. Nah, ini terakhir nih teman-teman semua. Ya. Terakhir sekali teman-teman, untuk menjadi leader yang efektif kita harus memiliki 2 karakter. Ini saya ambil dari workshop saya Leading with Happiness ya teman-teman. Ini workshopnya 2 hari nih. Tapi saya ingin sampaikan dalam 2 menit saja kepada teman-teman semua. Ada 2 karakter yang perlu dimiliki oleh seorang leader. Karakternya sebetulnya banyak, tapi kalau boleh kita kompres menjadi 2. Cuma ini teman-teman. Yang pertama adalah ini. Seorang leader itu harus demanding teman-teman. Seorang leader itu nggak boleh nggak demanding. Apa itu demanding? Menuntut. Kalau nggak menuntut ya nggak akan tercapai. Kalau nggak dituntut, nggak dikasih target, nggak akan tercapai. Tuntut anak buah Anda. Sebagaimana halnya juga Anda juga dituntut oleh atasan Anda, kan oleh Pak Haji juga menuntut juga. Dan jangan salah, Pak Haji juga dituntut juga sama Pak Arief, kan begitu. Jadi ini memang leadership adalah masalah tuntut menuntut, betul Pak, demanding. Dan jangan kemudian merasa, aduh nggak enak, aduh kasihan. No, no way. Ini adalah cara kita untuk menegakkan komitmen, janji. Dan cara kita untuk membuat anak buah kita itu disiplin dengan apa yang sudah dia katakan. Committed dengan apa yang sudah dia katakan. Tanpa adanya demanding, kita tidak akan pernah mencapai apapun teman-teman semua. Tetapi, jangan lupa ada satu lagi, ini kayak yin and yang. Ada satu lagi yang harus kita miliki sebagai humanizing leader, adalah yang namanya caring. Nah ini. Kita harus peduli, prosesnya nggak sesederhana itu. Nggak boleh ngomong, pokoknya begini, nggak boleh. Tapi gimana caranya, apa yang kamu lakukan, di mana kesulitannya. Kita harus coaching teman-teman semua. Kita harus peduli. Kita harus memberikan perhatian, kita harus memberikan belas kasih. Bahwa tidak gampang untuk bisa mewujudkan sesuatu itu tidak gampang. Nah kalau demikian dengan 2 dimensi ini, maka leadership dibagi menjadi 4 teman-teman semua. Mari kita lihat. Dengan demanding dan caring. Ada 4. Kita demanding aja. Kemudian kita bilang, pokoknya saya nggak mau tahu. Yang penting harus tercapai. Kan kamu sudah janji. Komitmenmu mana? Kita tekan terus. Itu namanya apa? Itu namanya authoritarian leader. Apa itu authoritarian leader? Tidak peduli dengan prosesnya. Tidak peduli. Tapi ada kalanya leader terlalu lemah. Leader terlalu soft. Kemudian leader mengatakan apa? Oke saya maklum, oke ya bisa, semuanya bisa diterima. Itu namanya apa teman-teman? Nice leader. Nice leader tidak akan membuat kita kemana-mana teman-teman. Akan menjadikan perusahaan yang tidak berprestasi, perusahaan yang lembek. Sebagaimana halnya yang kita lakukan dengan anak kita juga teman-teman. Anak kita kalau dikasih yang seperti itu nggak jadi apa-apa dia. Nah itu teman-teman, itu namanya nice leader. Yang harus kita lakukan kalau begitu apa? Dua-duanya. Dan harus berimbang teman-teman semua. Itulah yang disebut sebagai effective leader. Apa itu? High level of demanding, itu satu. Yang kedua, high level of caring. Dua-duanya teman-teman. Tuntut tapi peduli dengan prosesnya. Itu namanya effective leader. Lawannya, ini nggak akan kemana-mana. Ini namanya the failure. Apa itu? Nggak akan kemana-mana. Dua-duanya enggak. Terus ngapain Anda kalau dua-duanya enggak gitu. Ya, jadi demanding itu teman-teman, kalau kita bicara cinta, emang cinta itu ada demanding? Ada Pak. Demanding itu yang namanya tough love. Tapi ada caring. Apa itu caring? Soft love. Jadi cinta itu juga ada 2. Soft love, tough love. Soft love adalah caring, tough love adalah demanding. Nah inilah kalau kita lakukan dua-duanya, insya Allah teman-teman semua kita akan jadi Pelindo yang hebat. Kita akan jadi SPTP yang hebat di masa-masa yang akan datang teman-teman semua. Dan ini adalah fase-fase yang paling menentukan ini. Karena ini awal, ya mungkin kita baru 2-3 tahun ini ya Pak ya, proses menjadi merger dengan budaya yang berbeda-beda ini. Nah kalau kita bisa meletakkan fondasi ini teman-teman semua, maka teman-teman semua nanti akan meninggalkan legacy di Pelindo ini teman-teman. Jadi ini sebagai penutup ya teman-teman semua. Jadi kalau dalam agama itu kan ada ya begini. Kalau seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka selesailah semuanya kecuali 3 hal. 1, al-waladun solihun, anak yang soleh. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, amal jariah. Itu kan dalam agama. Nah, saya ingin membawa hadis ini ke dalam konteks korporasi. Ya.
Kalau satu ketika Anda meninggalkan SPTP, meninggalkan Pelindo, mungkin itu terjadi? Pasti ya. Wong meninggalkan dunia aja pasti kok ya kan. Apalagi meninggalkan Pelindo, meninggalkan SPTP pasti. Nah, kalau Anda meninggalkan SPTP atau meninggalkan Pelindo suatu ketika, maka semua amal Anda akan terputus. Kecuali 3 hal. 1, kalau dalam konteks pribadi apa? Al-waladun solihun. Kalau dalam konteks perusahaan apa itu? Al-waladun solihun. Meninggalkan leader. Wah, luar biasa. Beri tepuk tangan teman-teman ya. Pak Komisaris kita ya. Meninggalkan leader. Karena leader creates leader. Dan leader itu ketika Anda tinggalkan nanti, kita mungkin sudah nggak ada di sini teman-teman. Kita mungkin sudah di alam lain. Tapi Pelindo mudah-mudahan bisa terus hidup sampai 1000 tahun, even more teman-teman semua. Dan itu jangan salah. Karena kita meninggalkan legacy, maka nanti deposito amal soleh akan selalu mengalir kepada kita dimanapun kita berada. Itu satu teman-teman. Leader creates leader, al-waladun solihun. Yang kedua, jangan lupa ilmu. Mari kita berbagi ilmu sebanyak-banyak ya teman-teman semua. Dan yang ketiga adalah amal jariah. Kalau dalam konteks perusahaan, amal jariah itu apa teman-teman? Konteks perusahaan. Sistem. Sistem yang kita tinggalkan. SOP yang kita tinggalkan, semua yang kita tinggalkan itu menjadi sesuatu yang bertahan lama, yang mudah-mudahan bisa terus memberikan manfaat kepada perusahaan untuk jangka panjang maupun memberikan deposito amal soleh kepada kita semua. Nah itu teman-teman semua yang namanya humanizing leader teman-teman semua. Jadi humanizing leader is a new approach to accelerate business transformation. Karena biasanya pertanyaannya kalau ada new approach berarti ada old approach dong. Ada. Biasanya dalam proses transformasi fokus kita kemana? Pencapaian target, pencapaian KPI, yang penting untung, produktivitas. Itu sudah biasa teman-teman. Kalau Anda baru melakukan itu adalah pekerjaan manajer namanya. Tapi kalau kita naik level menjadi seorang leader, apa beda leader dengan manajer? Satu kata. Depannya P. People. Apa beda leader dengan manajer? Kalau manajer kejar target, capai yang terbaik, capai KPI, itu peran kita sebagai seorang manajer. Tapi kalau kita bicara I'm a leader, kalau kita bicara leader cuma satu bedanya. Leader fokus pada people. Orang-orangnya juga harus benar, orang-orangnya juga harus sama hebatnya seperti kita. Kalau kita bisa jadi kayak begini, kenapa mereka nggak bisa kayak kita? Bahkan seorang leader harus legowo untuk mengatakan apa? Mudah-mudahan anak buah saya bisa lebih hebat dari saya. Rela nggak? Rela nggak teman-teman? Ya. Jadi ada 5 ya teman-teman semua ya. Satu apa tadi? Memandang manusia sebagai manusia, bukan sebagai alat untuk mencapai target. I and you mindset. Yang kedua, memahami bahwa manusia itu punya kebutuhan emosional. Apa itu? Dihargai, didengarkan, dilibatkan, dimengerti, dipahami, diuongke kalau orang Jawa bilang. Itu kebutuhan yang seringkali terlewat ketika kita melakukan proses transformasi. Karena kita sibuk, lebih cepat, lebih baik, dan sebagainya. Cheaper, faster, better. Lupa kita bahwa manusia itu perlu diuongke teman-teman. Yang ketiga jangan lupa bahwa yang paling penting sebagai fondasi hubungan kita trust. Dan trust itu tidak stabil. Hari ini orang percaya sama kita, besok belum tentu kalau kita tidak menjaga teman-teman semua. Tambahin setoran terus, sehingga kalau kita menarik, orang bisa memaklumi, orang bisa memaafkan. Yang keempat, lakukan empowerment. Apa itu? Leaders create leaders. Leaders create leaders. Belum disebut leader kalau belum menciptakan leader. Belum disebut ibu kalau belum punya anak. Belum disebut bapak kalau belum punya anak. Itu dia teman-teman, rumusnya. Yang terakhir, jangan lupa karakter kepemimpinan itu banyak teman-teman. Tapi kalau saya lakukan kontemplasi, perenungan, ternyata cuma 2. Yin and yang. Apa itu? Demanding, tuntut, dan caring. Soft love itu caring, demanding itu adalah tough love. Ya teman-teman semua. Nah sebetulnya saya masih pingin diskusi, tapi ini saya kira waktu juga yang memisahkan kita. Betul ya, tapi saya membuka kalau di antara teman-teman ada yang mau berkomentar, silakan. Atau waktu sudah habis? Habis ya, oke. Nanti kapan-kapan kita bisa lanjutkan lagi teman-teman. Ini pembicaraan akan sangat menarik teman-teman. Ini sangat bisa dieksplor dan bisa kita kaitkan dengan masalah yang kita hadapi sehari-hari di perusahaan kita masing-masing. Jadi demikian teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih untuk kepercayaan teman-teman. Mudah-mudahan saya doakan di bawah kepemimpinan Pak Aji dan jajaran direksi yang lain, saya doakan teman-teman di grup
SPTP ini selalu sehat ya teman-teman, amin. Semakin sukses, mencapai target dan jangan lupa bahagia. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.